Kita buka dulu halaman 32 di bawah baris kedua dari bawah. Wa amma mani'uz zakah. Yang di dalam kurung itu baris kedua dari bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus segenap pengurus masjid, ketua DKM dan segenap pengurus, juga yang kami hormati Ustadz Hidayat dan juga para asatidzah yang lain yang kami muliakan, serta ustadzat. Pada pagi ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini guna kita mengikuti rangkaian kegiatan taklim. Mudah-mudahan semuanya ini akan senantiasa tercatat sebagai amal ibadah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan melanjutkan pembicaraan kita berkaitan dengan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Kita sudah sampai halaman 32 di baris yang kedua dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa amma man'uz zakati fahuwa min akbaril kabairi. Wa amma, dan adapun man'uz zakati, mencegah zakat, menghalangi orang untuk berzakat, fahuwa, maka dia itu adalah min akbaril kabairi, termasuk dari dosa-dosa besar yang paling besar. Dosa-dosa besar yang paling besar adalah mencegah orang untuk menunaikan zakat atau tidak membayar zakat lah. Sehingga di zaman khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq itu banyak orang yang kemudian tidak mau membayar zakat, diperangi ya, oleh Abu Bakar supaya mereka kembali untuk melaksanakan menunaikan zakat, karena ini bagian dari rukun Islam ya. Ya, tidak boleh kemudian melanggarnya. Dia termasuk dosa-dosa besar yang paling besar. Wa qad waradat fihi, dan sungguh telah datang fihi, pada man'uz zakat, menghalangi zakat, anillahi wa rasulihi, dari Allah dan Rasulnya, tasdidatin hailatin, yakni peringatan yang keras, yang menghinakan, wa tahdidatin azimatin, dan juga wanti-wanti atau peringatan juga
yang cukup besar. Yukhsha, dikhawatirkan, ala mani'iz zakati, terhadap orang yang tidak mau membayar zakat atau menghalangi zakat, min su'il khotimah. Itu dia akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ini sangat dikhawatirkan, karena akhir perjalanan dalam kehidupan ini yang kita inginkan adalah husnul khotimah. Nah, orang-orang yang tidak mau membayar zakat atau mencegah orang untuk berzakat, ini sangat dikhawatirkan matinya itu adalah dalam keadaan su'ul khotimah, buruk, mengakhiri kehidupan ini dengan tidak membawa iman. Maka berikutnya wal khuruju, dan kemudian dan juga wal khuruju minad dunya, dari dunia ini, ala ghairi millatil Islam, tidak berdasarkan agama Islam. Jadi keluar dari Islam, dikhawatirkan. Karena di bagian akhir kehidupan kita, setan ini berkesempatan untuk menggoda dan untuk mencabut keimanan kita, ya, sehingga dia berusaha pada saat kita sakaratul maut, dia tampil untuk menyatakan bahwa dirinya sebagai Tuhan. Kalau kita mengakui bahwa dia sebagai Tuhan, ya niscaya kita keluar dari dunia ini, al-khuruj min hadid dunya bi ghairil iman. Kita keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Su'ul khotimah. Naudzubillah. Wa qad yu'aqabu, dan kadang-kadang disiksa, qoblal mauti, sebelum kematian, kama waqa'a, sebagaimana terjadi, dzalika, yang demikian itu, li Qaruna, yakni kepada Qarun. Qarun ini kan umat Nabi Musa, sezaman dengan Nabi Musa. Inna Qaruna min qaumi Musa fabagha alaihim inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Jadi Qarun ini adalah dari kaumnya Nabi Musa. Dan yang namanya miftahnya itu mafatihahu latanu bil usbati, itu digotong oleh orang-orang yang mempunyai kekuatan. Jadi kunci-kunci gudangnya itu sampai digotong karena saking banyak hartanya, gudang-gudangnya. Kalau kuncinya sampai digotong, gitu kan. Nah, ini betapa banyaknya Qarun itu, betapa kayanya Qarun tersebut. Ya, dzalika liqaruna min Bani Israil. Qarun itu adalah dari kelompok Bani Israel. Hina mana'az zakata, pada saat dia tidak mau mengeluarkan zakat, mencegah zakat. Qala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa khasabna bihi wa bidarihil arda, maka kami tenggelamkan dengan Qarun tersebut dan juga rumahnya, hartanya, rumahnya ditenggelamkan di bumi, ya. Pada longsor, melesak bumi itu dan masuk rumah-rumah dan orangnya itu ke dalam bumi, teruruk dengan bumi, ya, hartanya itu. Sehingga kita sering mengistilahkan harta Qarun. Ya, begitu mendapatkan harta, ya, menggali, kemudian ada emas dan lain sebagainya, itu harta Qarun. Karena dulu asalnya adalah Qarun dengan hartanya yang begitu banyak ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumah-rumahnya dan orang-orangnya juga ditenggelamkan di bumi, ya, masuk ke dalam bumi dia, ya. Wa qad warada, dan juga sungguh telah datang, annal malal ladzi, bahwasanya harta yang la yuzakka, tidak dizakatkan,
Itu tadi akibat dari yang sifatnya duniawiyah, dunia siksa di dunia itu tadi Qarun ditenggelamkan, atau orang-orang juga di zaman kita yang tidak mau membayar zakat, biasanya ada aja tuh musibah, usahanya semuanya hancur, ya. Kemudian terbakar, habis, ya, karena tidak mau membayar zakat. Ya. Nah, kemudian berkaitan dengan masalah siksa akhirat, wa annal mala alladzi la yuzakka, adapun harta yang tidak dizakatkan, yatamatsalu, menyerupai li sahibihi, bagi orang yang memiliki harta tersebut, fi mauqifil yaumil qiyamati, di tempat mauqif, tetap berdiam pada saat kita di mahsyar dibangkitkan, itu namanya mauqif, ya. Kita pada nunggu, pada berdiri, ya kan, di hari kiamat, ya. Fi mauqifi yaumil qiyamah, diserupakan dengan apa? Hayatun azimatun, yakni ya, diserupakan dengan ular yang cukup besar, ya. Azimatun, hayatun azimatun, ya. Hayatun, ya, bukan hayatun. Fa yutawwiku biha, atau fa yutawwaku biha unukuhu, maka di ular itu kan melilit, ya, dililit, ya. Fa yutawwaku biha, dikalungkan, dililit, unukuhu, yakni dengan ular tersebut, ular melilit unukohu, ya, lehernya. Fa innallaha, qala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamati, maka mereka itu akan dililitkan, ya, oleh ular tersebut apa yang mereka bakhil, mereka pelit, dari harta yang mereka pelit, bihi, dengan dengan harta itu, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Akan jadi ular besar, kemudian dililitkan. Di dunia aja kita ular, kita takut, menghindar kita. Nah, ini di akhirat ularnya besar, dan hidupnya di neraka tuh ular. Ya, luar biasalah dahsyatnya, ya. Nah, ini siksa neraka, tadi siksa dunia, ya. Ma bakhilu bi yaumil qiyamah, wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamati sufiha lahu safai binar. Ma min sahibi zahabin, tidak ada pemilik emas, wala fiddatin, dan perak. Ini kan kalau sudah batas nisabnya sudah sampai, haulnya sudah sampai, miliknya milik tam, itu wajib dia keluarkan, ya. Batas-batas untuk mengeluarkan zakat. Tidak ada pemilik emas, pemilik perak, la yuaddi minha, dia tidak mengeluarkan dari emas dan perak tersebut, illa, kecuali, idza kana, apabila hari kiamat, yaumul qiyamati, ya, sufihat lahu safai, akan di sofha itu asalnya lembaran, akan di hari kiamat itu, yakni dibungkus barangkali dengan lembaran-lembaran min narin, dari api neraka. Dari api neraka. Api dunia aja luar biasa, ini neraka. Fa uhmiya 'alaiha finnar, maka dibakar padanya itu di dalam api neraka. Fi nari jahannam,
fayuqwa biha, maka disetrika dengannya, fayuqwa biha, maka disetrika dengannya, dengan api neraka tersebut. Jana jabinahu, ya. Bagian bahwasanya bagian badan, bagian kiri, wa jambihi, dan juga bagian punggungnya, fadhuhrihi, dan punggungnya lah bagian-bagian badannya. Kullama barodat, pada saat udah menjadi dingin, ya, uidat lahu, dikembalikan lagi jadi panas, fi yaumin, di hari, kana miqdaruhu, yang ukuran harinya itu khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Jadi satu hari 50.000 tahun dalam keadaan tersiksa. Kita dalam keadaan diam aja, menunggu orang 1 jam 2 jam, rasanya lama banget. 1 hari 2 hari. Dan ini 50.000 tahun bukan diam aja, dalam keadaan tersiksa. 50.000 tahun. Ya. Itu baru 1 hari di sana 50.000 tahun. Ya, ukuran hari-hari dunia itu 50.000 tahun. Ini kan dahsyat sekali. Dan panasnya api neraka jahanam itu, ya, jauh lebih dahsyat daripada api dunia. Itu kan kalau kita baca di dalam kitab berkaitan dengan masalah panasnya api neraka itu, sampai 70 kali udah direndam di lautan, baru kemudian yang satu itu api dunia, ya, api neraka itu 70 kali lipat itu, ya. Jadi jauh 70 kali lipat. Nah, inilah yang bagi yang tidak mau menunaikan zakat, itu dosanya enggak tanggung-tanggung. Maka tadi disebutkan, ya, akbarul kabairi, termasuk, ya, yang paling besar dari dosa-dosa besar. Ya, ini paling besarnya. Al-hadis, itu hadis. Bitulihi, yakni lamanya, bitulihi wa fihi, dan padanya, anna sahibal masyiyati, dengan hadis yang panjang itu, al-hadisu bitulihi wa fihi, dan di dalamnya anna sahibal masyiyati, bahwasanya pemilik ternak yang tidak mau zakat juga nih, pemilik ternak, allati, yang la yakhruju, tidak mengeluarkan zakataha, zakatnya itu, ta'tihi, dia akan datang, yaumal qiyamati, di hari kiamat, au faro, yakni lebah, ya. Jadi lebah akan datang di hari kiamat itu karena tidak mau mengeluarkan zakat hewan, ya, zakat binatang ternak, ya, itu lebah, makanat, selama dia itu ada, makanat, fatatauha, maka lebah itu berjalan, bi akhfafiha, dengan kaki-kakinya, ya, wa adlafiha, dan juga dengan langkah kakinya, ya. wa tu'dahu bi afwahiha,
Dan kemudian dia itu menyengat dengan mulut-mulutnya, mulut-mulut si lebah tadi. Sengatannya adalah lebah neraka, bukan lebah dunia. Ya. Watan ahu bikuruniha. Kemudian juga dia menundukkan itu dengan kurun itu lebah kan ada semacam ya dia itu semacam tanduk dengan tanduk-tanduknya gitu kan. Ya pokoknya disengat lah. Ya diinjak-injak tadi ya. Diinjak-injak dengan akhfafiha dengan kakinya itu. Diinjak-injak kemudian disengat dan lain sebagainya. Wa min adabil muzakki, dan termasuk dari adab-adab orang yang menunaikan zakat allati tata'akkadu alaihi, yang memang dikuatkan terhadap orang tersebut, ayyakuna, hendaklah dia menjadi thayyiban nafsi, jiwanya itu merasa baik. Jadi menunaikan zakat itu dengan jiwa yang merasa senang, enak gitu ya. Sama halnya kita melaksanakan juga sholat, awal-awal kan sebagai keterpaksaan kayaknya. Kemudian lama-lama menjadi satu kebutuhan, satu kelezatan. Nah begitu pula menunaikan zakat, jiwanya itu menjadi lezat bi ikhrajiz zakati, dengan sebab mengeluarkan zakat. Farhan, dia bergembira, masruron, girang, mustabsyiron, merasakan kegembiraan ya. Bi mantanal mustahik bi qabulihi, pada saat bahwasanya dia menyerahkan kepada yang berhak untuk menerima zakat tersebut, biqabuli zakatihi, menerima zakatnya. Jadi zakatnya dikeluarkan, diterima oleh mustahik, dia merasa girang karena bisa memberikan, bisa mengeluarkan zakatnya. Merasa tidak ada, merasa keberatan gitu, merasa sayang, tidak. Memang itu adalah hak-hak yang harus dikeluarkan, udah bukan miliknya dia lagi gitu. Itu adalah memang milik mustahik, orang yang berhak untuk menerima zakat tersebut, biqabul zakatihi minhu, dengan menerima zakat darinya. Ghairi manin alaihi biha, tanpa adalah dia orang yang dengan menyebut-nyebut, dengan menyakitkan itu mengeluarkan zakat ya. Artinya dengan dalam Al-Quran bil manni, di situ ada kelanjutannya ya. Yakni bimanin tadi. Fa innal manna bis shadaqati muhbitun li sawabiha ya. Karena orang yang mengeluarkan zakat dengan menyebut-nyebut, apalagi dengan kata-kata yang menyakitkan gitu, itu kalau gue kagak kasih zakat dia tuh ya, nggak bisa beli beras gitu kan ya. Ini namanya nyakitin, kalimat ngeluarin zakat tapi nyakitin ya. Dengan namanya menyakitkan, karena dengan menyakitkan dengan bis sodako, dengan sodako dalam arti wajib zakat atau sodako yang sifatnya sunnah ya, itu dia kalau gua kagak tolongin dikatakan sodako juga tuh. Itu muhbitun lisawabiha, itu akan menggugurkan ganjarannya, pahalanya. Jadi nggak ada pahalanya ya. Orang yang kemudian mengeluarkan zakat dengan menyakitkan, orang yang bersodakoh dengan menyakitkan, kalimatnya kalimat yang tidak enak ya. Kita juga nerimanya kagak enak, kayaknya hina banget kita kan gitu ya. Ini akan gugur pahalanya, tidak ada pahalanya ya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu
la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau membatalkan sedekah kalian bil manni wal adza, dengan kata-kata yang menghina, menyakitkan, al adza. Wala yambaghi, dan tidaklah patut bagi lil muzaki, bagi orang yang berzakat, ayyakuna, jadilah dia itu karihan, jadilah dia itu merasa benci, merasa gedeg gitu, mengeluarkan zakat di hatinya itu ada kebencian. Jadi jangan sampai ya, orang yang mengeluarkan zakat itu yang seharusnya adalah thayyibun nafsi, jiwanya itu baik, bukan justru sebaliknya karihan. Ya, dia itu merasa benci, ya. Li ikhraji zakati, karena mengeluarkan zakatnya. Wal yahdar, dan hati-hatilah ya, min dzalika, dari hal tersebut. Fa innahu min sifatil munafikin, karena itu termasuk adalah sifat-sifat orang munafik. Orang munafik kan gitu, kalau mengeluarkan zakat enggan, ya, merasa terpaksa aja gitu, dikeluarkan terpaksa. Ya, tadi karihan itu terpaksa gitu, merasa terpaksa. Ya. Karena itu bagian dari sifat-sifat munafik. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fihim, pada mereka orang-orang munafik, wala ya'tunas sholata, dan mereka tidak menunaikan salat, illa wahum kusala, kecuali mereka itu merasa malas. Salatnya nih malas, ya, tunda-tunda, entar-entar, akhirnya kehabisan waktu, ya. Ini disebutkan adalah ciri-ciri orang munafik yang sholatnya itu males-malesan. Wala yunfikuna, dan mereka tidak mengimpakkan hartanya, menunaikan zakat, illa wahum karihun, kecuali mereka itu dalam keadaan ya, wahum karihun, mereka dalam keadaan membenci mengeluarkannya, ya, segan mengeluarkannya, enggak mau mengeluarkannya. Wa aroda bil infaki, dan yang dimaksudkan dengan menyebutkan infak tadi yunfikun di dalam ayat ini, hahuna di sini ikhrajuz zakati, mengeluarkan zakat. Jadi infak itu yunfikun, mengeluarkan zakat artinya. Mereka itu enggan, mereka merasa benci mengeluarkan zakat, pada saat sholat juga malas-malasan. Ini adalah ciri-ciri orang munafik. Jangan sampai kemudian ada di dalam diri kita, yang seharusnya pada saat kita beribadah, kita sholat, kita menunaikan zakat, diri kita itu thayyibun nafsi, tadi merasa girang, surur, ya, mustabsyiran, ya, merasakan bahwasanya kegembiraan, ya, kita merasakan nikmat, ya. Ini kan kadang-kadang kita nikmatnya itu udah rapi, udah enak dah, udah sholat, enaknya udah sholat. Pada saat sholat kagak enak kali, kan gitu. Ya, pada saat udah sholat baru enak dah udah sholat, gitu kan. Enaknya udah sholat. Seharusnya pada saat sholatnya itu nikmat, enak. Pada saat menunaikan zakat itu merasakan nikmat, merasakan enak. Nah, ini ciri-ciri orang munafik, yang mereka itu bermalas-malasan dan tidak mau enggan mengeluarkan zakat. Ya, ini di sini dimaksudkan dengan zakat. Wa arrafa subhanah, dan Allah Subhanahu wa taala ya mengenalkan annal munafiqa, bahwasanya orang munafik qad yusalli, kadang-kadang dia salat, walakin ma'al kasali, akan tetapi salatnya itu ya bersama dengan rasa malas, ya, malas. Sholat tarawih, kadang-kadang nungguin imamnya sampai waladhdallin dulu dia baru bangun, Allahu Akbar. Cuma model anak-anak sholat begitu kan, ya, dia nungguin sampai ya waladhdallin, baca surah, kadang-kadang dia baca surah, udah di ujung dia baru usolli, dia baru mulai, ya.
Kemudian anak-anak, kalau anak-anak si lain lagi dah yang belum balik. Ya, ini orang munafik begitu sifatnya. Ya, enggan dia untuk melaksanakan sholat. Waqad yuzaki, dan kadang-kadang dia mengeluarkan zakat, walakin akan tetapi ma'al karohati, ya, serta dibarengi dengan rasa enggan, rasa benci, ya, karohah. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, dan siapa saja yang menyerupai, ya, dengan satu masyarakat munafik tadi, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kemunafikan tersebut. Dan nanti baru kita lanjutkan. Maaf sampai sini dulu, saya masih dari kemarin lagi agak pusing kepala, ya. Sampai sini dulu barangkali, tidak sampai waktu Isra, saya pamit duluan, ya. Nanti baru wamin adabihi ayyakhruja, ya, wamin adabihi ayyakhruja zakata atau ayyukhraja zakata min ajwadi malihi, dan termasuk dari adab-adab zakat itu mengeluarkan itu dari yang paling bagus dari hartanya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wa'afani ya Karim, wa'afani ya Rahman, wa'afani ya Rahim. Allahumma bihaqqil Fatiha wa bisirril Fatiha wa bikaramatil Fatiha anta ja'ala jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa la fina syakyan aw mahruma. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.